Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Krisis ekologi bukan lagi ramalan masa depan, karena krisis ekologi merupakan kegagalan sistematik yang telah terjadi saat ini. Hal ini dimulai dengan hilangnya keanekaragaman hayati secara masif, perubahan iklim secara ekstrim, dan hilangnya ekosistem atau kerusakan ekosistem yang tak terpulihkan. Mari kita lihat angkanya. Menurut data terbaru, suhu rata-rata global pada Januari 2025 telah meningkat sekitar 1,75 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, yang menjadi pemicu utama cuaca ekstrim. Di sisi lain, area hutan tropis seluas puluhan ribu kilometer persegi hilang setiap tahunnya, di mana hal ini setara dengan hilangnya puluhan lapangan bola setiap menit. Bersamaan dengan itu, lebih dari 11 juta ton sampah plastik terus mencemari perairan lautan yang ada di Indonesia, di mana menciptakan zona mati dan mengancam meracuni rantai makanan. Dari data-data tersebut, dapat kita ketahui satu hal, bahwa kita berada di ambang batas kehancuran. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas fenomena krisis ekologi ini? Jawabannya kompleks, namun akarnya jelas, yaitu manusia. Penyebab yang pertama adalah aktivitas industri dan emisi kendaraan. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar, memerangkap panas, dan memicu pemanasan global. Yang kedua juga tak kalah penting dalam menyebabkan kerusakan ekologi yang sangat besar, yaitu adalah deforestasi massal. Dan yang ketiga itu ada limbah rumah tangga. Dari makanan yang terbuang hingga miliaran produk plastik sekali pakai yang kita gunakan, itu memberikan dampak terhadap pengolahan limbah sampah yang buruk dan dapat mencemari tidak hanya daratan, tapi air, udara, dan tanah. Krisis ini bukan terjadi secara kebetulan. Krisis ini terjadi karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan alam secara berlebihan dan mengedepankan keuntungan jangka pendek di atas kelestarian jangka panjang. Lalu, apa konsekuensi nyata dari kerusakan ini, terutama dalam jangka panjang? Bagi manusia, dampaknya itu lebih personal, di mana seperti ketika manusia menghirup udara kotor atau asap kendaraan, itu dapat menyebabkan penyakit serius terhadap pernapasan. Selain itu juga, perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan, menyebabkan gagal panen, dan memperburuk krisis air bersih. Krisis ekologi merupakan masalah keadilan antar generasi, di mana setiap keputusan yang kita ambil saat ini itu menentukan kualitas hidup di masa yang akan mendatang bagi anak dan cucu kita. Namun, harapan itu masih ada, di mana kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus bertindak secara nyata dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kurangi dan ganti, yaitu kurangi secara drastis penggunaan barang yang sekali pakai, lalu diganti dengan penggunaan barang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua, hemat energi, yaitu lakukan penghematan penggunaan listrik yang ada di rumah kalian, dukunglah energi terbarukan, dan pertimbangkan transportasi yang ramah lingkungan seperti berjalan kaki ataupun bersepeda. Yang ketiga, tanam dan dukung, yaitu bergabunglah dengan suatu komunitas atau organisasi untuk suatu program penanaman pohon
secara lokal, dan dukung bisnis serta produk yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Ingatlah, kita tidak terlalu kecil untuk melakukan suatu perubahan yang besar. Masa depan bumi tidak bergantung pada janji, tapi bergantung pada aksi kita hari ini. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menyadari masalah, tapi juga berani untuk menyelesaikan.